kita mau ngobrol sama reporter kita mengenai yang terjadi ini. 12 tikus yang kemudian menyebabkan pria di KBB ini positif virus Hanta. Ya, diteliti. Bener, ada Kang Wisnu Pradana dari reporter di Jabar kita. Selamat pagi, good morning Kang Wisnu. Baik Kang. Selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Davi. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kang, ini kan kita bacanya katanya ada yang udah positif virus Hanta ya, itu pertama. Pertama berarti ini kabarnya benar apa enggak bahwa terdeteksi udah emang fix ya. Ini bukan penyakit yang lain, ini memang disebabkan oleh virus Hanta. Dan detail terbaru dari Dinas Kesehatan terkait ini seperti apa sih saat ini Kang? Ya, betul bahwa satu orang warga Kabupaten Bandung Barat positif dinyatakan virus Hanta melalui pengecekan di laboratorium di Salatiga. Berawal dari informasi yang didapat Dinas Kesehatan terkait adanya seorang warga yang gejalanya itu sebetulnya mirip leptospirosis. Setelah dilakukan pengecekan dan mitigasi selanjutnya didapat fakta bahwa pria berinisial O berumur 52 tahun yang ternyata bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Bandung ini, Ciwidey, dia digigit oleh tikus sekitar 12 Juni yang lalu. Kemudian dengan gejalanya muntah, flu, demam, pusing, sampai mengalami gejala yang tersebut yang cukup lama sampai akhirnya dilakukan pengecekan dan dinyatakan bahwa bukan leptospirosis melainkan virus Hanta. Ya demikian Aryo dan juga Davi. Oke, kemudian akhirnya dari pihak terkait mencari keberadaan si tikus-tikus tersebut. Lalu kemudian penangkapan 12 tikus ini diadakannya di mana tuh? Di tempat kejadian di mana si korban positif ini kemudian digigit, atau di rumah dan di sekitar tempat kerjanya, atau seperti apa sih Kang? Ya, penangkapan tikus ini sebetulnya tahapan selanjutnya dari penelitian epidemiologi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dilakukan di tempat tinggal yang bersangkutan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Jadi bukan melakukan penangkapan tikus yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Mungkin informasi terkait penangkapan tikus di lingkungan tempat kerja dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, tapi juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat melakukan pencegahan. Dikhawatirkan bahwa tikus-tikus yang ada di lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan juga bisa menjadi penyebar dari virus Hanta ini. Sebetulnya sifat dari virus Hanta ini berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan zoonosis, artinya menyebar dari pengeras itu sendiri atau dari hewan tikus dan pengeras sejenisnya itu kalau melalui gigitan dan juga urin serta feses yang dihirup oleh manusia. Tapi dalam kasus ini tergigit pasien tergigit sehingga terjadi penyebaran dari pengeras tersebut pada manusia. Sejauh ini memang yang dilakukan kajian epidemiologinya hanya untuk memastikan bahwa tikus-tikus yang ada di lingkungan ini apakah memang positif juga virus Hanta atau tidak. Saat ini informasinya belum bisa kami terima karena baru dilakukan beberapa hari yang lalu. Untuk informasi hasil dari lab ini sekitar 14 hari ke depan. Sebentar Kang, ini reconfirm sedikit bahwa tadi katanya salah satu penyebarannya adalah dari feses dan juga air kencing dari si tikus tersebut. Kalau kehirup sama manusia bisa terkena virusnya? Iya. Oh, serem dalam juga arti dong. aromanya aja udah bisa bikin kita kena gitu ya Kang? Iya, tapi memang sebetulnya yang ditekankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat itu bukan penyebaran dari manusia ke manusia atau dari feses dan air seninya itu ke manusia juga, tapi bagaimana masyarakat ini bisa melakukan pola hidup bersih dan sehat yang memang sekarang diarahkan untuk melakukan perburuan tikus-tikus terutama yang ada di saluran dan di rumah-rumah. Saat ini memang sudah digencarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
Oke, ini sebagai kaum-kaum hoarder gitu ya, gue ngerasa kayak, oh iya harus hati-hati juga ya bahwa di rumah kita tuh sering kali kita nyaruh barang-barang yang udah nggak kepake lah. Atau mungkin kita beli-beli barang ditumpuk-tumpuk gitu aja. Ini Iya. kan bisa jadi sarang dari si tikus-tikus ini nih. Berarti sekarang harus mulai berhati-hati lagi. Mungkin emang cara hidup minimalis yang harus diterapkan di zaman sekarang. Beres-beres gitu ya. Benar. Tapi Kang, ini ngomong-ngomong ya di luar dari penelitian dan sambil kita menanti juga nih hasil penelitiannya seperti apa, kondisi dari si korban ini yang tadi udah dirawat apa segala macam ini gimana ya? Ya, saat ini sudah dipastikan bahwa kondisi dari pria berinisial O ini sudah sembuh, meskipun memang gejala yang dialami ini cukup lama, sekitar 1 minggu dengan perawatan intensif di rumah sakit Hasan Sadikin, dan dipastikan oleh dinas kesehatan. Informasi juga sampai sejauh ini fatalitas dari virus Hanta ini memang tidak terlalu fatal, tidak sampai belum ada informasi yang menyebabkan meninggalnya seseorang yang terpapar virus Hanta, namun bukan berarti kita mengendurkan kewaspadaan terhadap penyebaran dari virus Hanta dari hewan pengerat ini terhadap manusia. Gejalanya memang mirip leptospirosis dengan gejala-gejala seperti demam, muntah, pusing berhari-hari, dirasakan berhari-hari. Oke. Aduh. Berarti sejauh ini nih Kang, seperti apa koordinasi yang dilakukan oleh berbagai macam pihak gitu ya, dari Dinkes misalnya atau BPBD, Kemenkes dalam menangani si virus Hanta ini, karena jujur aku aja baru dengar gitu, dan mungkin banyak orang luar sana juga yang belum tersosialisasi akan hadirnya virus Hanta ini, meskipun yang disampaikan tadi sebenarnya tidak seberbahaya itu begitu ya, karena tidak sampai memakan korban ibaratnya. Ya, sejauh ini dari Dinas Kesehatan hanya melakukan himbauan untuk masyarakat melakukan pola hidup bersih dan sehat tanpa menindaklanjuti kasus ini menjadi kejadian luar biasa, karena memang penyebaran tidak semasif jenis-jenis penyakit dan virus lainnya, hanya ditekankan memang untuk melakukan perburuan tikus-tikus yang dikhawatirkan kalau memang belum dilakukan penelitian, karena proses penelitian yang panjang ini kan cukup memakan waktu juga, sehingga memang dilakukan lebih baik pasti untuk memburu tikus-tikus sebagai sarana untuk penyebaran dari virus Hanta sendiri dari pengerat ke manusia dengan jenis-jenis hewan pengerat yang lainnya juga memang menjadi salah satu sarana penyebaran dari virus Hanta ini. Wow, ada ini nggak sih Kang, kalau misalkan kita nih di satu lingkungan rumah ada yang demam berdarah, habis itu kan mungkin akan digalakan jadi fogging gitu semuanya. Nah kalau ini apakah mungkin udah ada tindakan semacam pemberantasan tikus gitu ya di berbagai titik untuk mencegah populasinya dan lain sebagainya? Apakah sudah mulai ada gerakan-gerakan seperti itu atau gimana nih Kang? Secara masif dari dinas atau dari pemerintahan belum ada, cuman imbauan memang khusus dilakukan oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Jadi tidak ada gerakan masif seperti yang tadi disampaikan, mirip demam berdarah, fogging dan lain-lain. Kalau untuk dinas sejauh ini memang tidak ada koordinasi lebih masif seperti itu sampai melibatkan BPBD dan lainnya. Hanya memang ada imbauan untuk melakukan perburuan secara mandiri di lingkungan masyarakat masing-masing dan membersihkan lingkungannya dari memang kecurigaan air seni dan urin menjadi penyebar dari virus Hanta. Ya masalahnya tuh susah tuh buat menangani si air seni dan juga pupnya dari para tikus-tikus ini. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu loh, tiba-tiba ada baunya aja kan, otomatis berarti kalau kehirup kita bisa berpotensi juga terkena virus Hanta ini gitu. Serem ya. Jadi emang harus kalau untuk saat ini berarti kembali ke yang tadi dari rumah masing-masing dulu deh paling enggak ya. Betul. Dibersihin, diberesin, jangan sampai ada tahu-tahu kita punya sarang tikus ya kan. Tapi kalau kata Kang Wisnu tadi disampaikan perburuan gitu ya di rumah masing-masing. Karena tuh biasa aku pun juga pernah tuh pasang si jebakan tikus itu loh yang kayak kotak gitu yang dari kawat. Nah tapi kemudian aku tuh baru mikir ketika udah ketangkep dibunuhnya gimana ya gitu. Ngerti gak sih kayak harus diapain ya abis itu ya? Pertanyaan yang bagus sih, Iya gue kan? juga gak tahu tuh gimana.
Iya kayak gitu-gitu tuh sosialisasinya tuh Kang Wisnu kayaknya perlu untuk diinformasikan juga gitu sama pihak terkait supaya diajarin juga tuh kita gimana caranya setelah kita melakukan penangkapan gitu. Itu pertanyaan bagus. Gue juga gak pernah kepikiran. Bener sih Kang. Setelah dia ketangkap biasanya kan kita patokannya cuman yang penting dia keluar dari rumah. Iya. Tapi kan itu sebenarnya bukan solusi ya. Bukan solusi. Iya, apakah dia benar. akan ke rumah orang lain? Apakah dia akan membangun istana yang baru? Atau dia balik lagi ke rumah kita? Bener juga loh. Ada sampai situ Siapa nggak yang sih Kang paham ya? sosialisasinya? Sejauh ini nggak ada, Hmm. sejauh ini belum ada. Mungkin nanti akan kita gali lebih dalam. Best. Mungkin juga bisa kita dekati ke pakar-pakar tikus dan hewan lain. Bener Kang, itu perlu tuh sosialisasinya biar kita tahu harus diapain. Siap. Karena kan aku kebetulan anaknya tuh memang sensitif banget ya. Aku tuh bonsainya Pisces. Perasa maksudnya dia anaknya perasa. Iya, jadi aku tuh kalau harus disiksa atau di apa di si tikusnya tuh aku nggak berani. Aku tuh takut kalau harus dibunuh juga. Aku tuh lemah banget anaknya mas sama yang kayak gitu-gitu. Nah ini udah bukan urusannya Kang Wisnu. Udah ini biar jadi urusan kita di sini. Iya maaf. Kang Wisnu punya banyak urusan yang Ya. lebih penting. Berita yang harus dicari di sana ya. Iya makasih. Ya udah Kang itu hatur nuhun untuk laporan Kang itu. Ya. Siap. Ketemu-ketemu lagi. Sama-sama, Sehat-sehat Mas ya Aryo. Kang Wisnu ya. Ya, terima kasih. Thank you hati-hati. Kang.